Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, apa kabar? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Pada kesempatan kali ini, perkenalkan saya Solahuddin dari kelas TE20B Universitas Nusa Putra. Pada video kali ini saya akan mensimulasikan osiloskop virtual yang dapat diakses melalui link yang nanti akan saya lampirkan di deskripsi dalam rangka pemenuhan tugas mata kuliah pengukuran listrik dengan dosen pengampu Ibu Marina Artiasa, Sarjana Teknik, Magister Teknik. Kita masukkan alamat linknya pada browser lalu kita enter. Ya, Physics Zone. Di sini ada osiloskop virtual, sebuah osiloskop dengan dua channel. Tombol-tombol yang ada di sini tombol-tombol standar saja, tidak sekompleks ketika kita memakai osiloskop yang asli. Kemudian di website ini juga disediakan dua generator, yakni generator frekuensi sama dengan generator tegangan DC power supply. Oke. Kita nyalakan dulu osiloskopnya. Baik. Di sini ada pemilih channel 1, channel 2 atau dual. Kalau kita posisinya di channel 1 berarti gelombang yang ditampilkan di sini di layar ini ialah gelombang dari source inputan channel 1. Kalau kita geser ke channel 2 berarti ini dari source inputan channel 2. Kalau kita dual jadi kedua-duanya ditampilkan. Kemudian di sini ada kolom untuk pengaturan di channel 1 dan di sampingnya ada kolom pengaturan channel 2 dan di paling kanan di sini ada satu kolom lagi, ini untuk pengaturan secara keseluruhan. Untuk masing-masing channel kita dapat mengatur tegangan per div atau volt per div untuk penentuan satu div atau satu kotak itu mewakili berapa volt. Di atasnya sini ada selektor untuk menentukan apakah dia tegangan DC, AC ataupun ground. Kemudian ada Y position. Y position ini, Y strip pulse ini mengatur posisi vertikal dari gelombang yang ditampilkan di layar pada channel tersebut. Misalkan ini saya atur channel 1, saya naikkan ke kanan. Set. Kemudian channel 2 masih tetap, kita ganti selektornya ke dual, maka akan nampak dua garis karena posisi vertikal yang channel 1 sudah saya naikkan. Oke, ini gunanya fungsi dari Y position atau Y strip pulse ini. Kemudian volt per div untuk menentukan nilai dari satu divisi itu berapa tegangan. Berarti ini kita bisa atur memilih, nah ini 0,5, 1, 2, 5, 10. Kita akan bahas ini nanti kalau frekuensi generator sama DC power supply-nya kita nyalakan nanti ya. Next, di sampingnya ada kolom untuk channel 2 juga sama dengan channel 1, ada Y position, ada selektor tipe yang akan dimasukkan DC, ground atau AC. Kemudian di sini ada INV seperti yang di osiloskop asli juga ada INV. Kemudian di kolom paling kanan di sini ada X position untuk mengatur posisi horizontal dari tampilan gelombang yang ada di layar. Saya coba, nah ada perbedaan ya. Kalau kita putar ke kiri maka dia geser ke kiri, kalau kita putar ke kanan dia geser ke kanan. Kita balikan default lagi. Kemudian di sampingnya ada intensity, samping kanannya ada intensity untuk mengatur intensitas cahaya gelombang yang kita kurangi dia makin redup, kita tambah makin terang. Oh ternyata tadi udah maksimal. Oke, lanjut. Di sini juga ada time per div, artinya satu kotak itu nanti akan mewakili berapa second atau millisecond di sini. Nah, perlu kita ketahui kenapa dari tadi saya mengatakan satu kotak, satu divisi mewakili tegangan, mewakili second, mewakili waktu. Karena dalam tampilan osiloskop
itu kita punya grafik sumbu X dan sumbu Y. Nah, grafik sumbu X ini yang horizontal ini mewakili nilai waktu, satuan waktu, yakni milisecond atau mikrosecond. Nah, kalau sumbu Y ini yang vertikal itu mewakili nilai tegangan. Baik. Selanjutnya kita akan coba nyalakan mulai dari yang udah dulu, dari DC power supply dulu ya. Set. Oke, DC power supply udah saya nyalakan. Ini juga udah ada indikasinya ya kalau nyala. Lihat ini perbedaan. Set. Set, nyala. Dan saya akan fokus di channel 2 dulu biar enak. Nah, lalu kita naikkan tegangannya. Misalkan saya naikkan ke, misalkan di 8 atau di 10. Oke, 10,4 volt. Nah, di sini kan jadinya dia overrank. Bukan overrank sih. Dia tidak ditambahkan di layar karena di layar ini kalau seandainya kita settingannya masih 1 volt per div, maka dari titik 0 ini untuk mencapai 10 berarti ke atasnya 10 kotak, 1 2 3 4 itu tidak sampai untuk 10 kotak. Berarti dengan demikian kita harus mengatur volt per div ini agar gelombang dapat ditampilkan di layar. Kita naikkan ring. Set. Nah, 5 volt per div. Satu divisi, satu kotak mewakili 5 volt. Berarti di sini ada 2 kotak kan dari titik 0 ini. 1, 2. 2 kali 5, 10. 10 volt DC. Oke. Kalau saya turunkan ke 10, ya jadinya satu kotak. 10 volt per kotak. Berarti 1 kali 10 dengan 10 volt. Kalau saya jadikan 20, dia jadi di antaranya. Nah, jadi setengah kotak, setengah kali 10 volt. Setengah kali 20 volt per div, jadinya 10 volt juga. Kalau saya jadikan 50, ya jadi ini, jadi 1 per, apa namanya? Seperlimanya dari 50. Kan di sini ada aksisnya tuh, kelihatan. 1, 2, 3, 4. Nah, 1, 2, 3, 4, 5. Ini ikutnya yang seperlima. Seperlima dari 50, ketemunya 10 volt juga. Oke, saya setting di 5 volt saja. 5 volt per div, sehingga 2 divisi mewakili 10 volt. Oke, kita lanjut ke channel 1. Kalau ini saya geser ke channel 1, set. Dan ini saya ubah selektornya ke AC. Y posisinya saya jadikan di 0 lagi. Atau posisi vertikalnya saya nolkan lagi. Lalu frekuensi generatornya kita nyalakan. Set. Oke. Di sini ada pilihan, ada tampilan bahwasanya generator frekuensi ini menghasilkan 250 Hz 1 volt. Kita bisa menambah frekuensinya, bisa menambah amplitudo juga bisa, offset juga bisa. Ada gelombang sinusoidal karena AC kan, AC. Gelombang sinusoidal. Di sini kan ada yang kurang nyaman. Kalau saya merasa kurang nyaman karena di sini ada puncak bawah sama puncak atasnya tidak tepat pada kotaknya. Jadi tidak tepat pada garis-garis tepi divisinya. Jadi kita bisa mengatur exposition agar dia geser ke kanan kiri atau mengatur posisi horizontalnya. Nah, ini lebih nyaman. Tepat kan? Peak yang bawah tepat pada kotak, pada perbatasan kotak, peak yang atas juga tepat pada perbatasan kotak. Lalu di sini juga ada time per div. Saya hanya mengingatkan saja, satu gelombang itu artinya satu puncak, satu bukit. Berarti
Jadi satu gelombangnya adalah dari sini 1, 2. Jadi misalnya dari sini ke sini itu 2. Kalau dari sini dari ujung ke ujung 2,5 gelombang. Misalkan kita ingin melihat lebih banyak gelombang. Jumlah gelombang yang ingin kita lihat ingin lebih banyak. Berarti apa yang kita atur? Kita mengatur time per diff. Kita atur dengan rank yang lebih besar. Di sini saya setting 5. Satu diff, satu kotak ke kanan mewakili 5 milisecond. Nah, di sini muncul lebih banyak gelombang. Nah, kita bisa atur biar center, biar agak center. Nah, terserah sih, senyaman kita, senyaman pengguna oscilloscope mau senternya seperti apa. Oke, di sini kita bisa atur 5 milisecond per divisi, atau 10 milisecond, atau 20 milisecond. Jadi semakin besar settingan time per diff, semakin banyak jumlah gelombang yang dapat dilihat. Semakin kecil time per diff, maka semakin sedikit jumlah gelombang yang dapat dilihat. Ya, kalau saya setting 0,5, yuk cuma jadi satu gelombang mungkin itu ya. Ya, cuma jadi satu gelombang. Apalagi 0,2. Seperempat, setengah ini mah. Jadi kita mending di agak, mungkin kita pilih jalan terbaiknya 2 aja lah. 2 milisecond per diff. Jadi saya setting time per diff-nya di 2. Saya exposition saya atur lagi. Set. Di low frequency generator ini ada untuk mengatur amplitudo. Amplitudo atau amplitude bahasa Inggrisnya. Amplitude adalah simpangan terjauh. Simpangan terjauh dari sebuah gelombang. Berarti untuk mengatur apa? Untuk mengatur ini puncak atas maupun puncak bawahnya sejauh apa. Berarti dia untuk mengatur besarnya tegangan yang keluar dari generator ini. Misal kita besarkan, itu settingan nilai tegangannya naik 2,18, 2,5, 2,7. Dan gelombang yang ditampilkan di oscilloscope juga naik juga. Makanya dia titik puncaknya semakin menjauh dari sumbu X juga. Baik puncak atas maupun puncak bawah. Misalkan saya setting saya samakan. Bisa nggak ya sampai 10? Bisa kayaknya. Saya samakan kayak yang DC. 10 volt. 10 volt. 10 volt. AC ya. 10 volt AC. Sedangkan di sini kalau yang channel 1 saya masih settingan 1 volt per diff. Kalau yang channel 2 kan sudah 5 volt per diff. Apakah kalau channel 1 digeser diubah ke 5 volt per diff sama? Maksudnya dia juga akan bisa menunjukkan gelombang AC dengan 10 volt. Ya. Sama. Dalam artian settingan volt per diff ini range-nya sama. Jadi kalau kita gabungan ke dual pasti garis ininya di sini. Garis DC-nya di sini. Ya, garis DC-nya di situ. Tepat sekali di situ. Karena di sini 10 volt AC. Kenapa AC ada puncak atas sama puncak bawah? Karena dia harus bolak-balik. Dia satuan waktu di positif, sekian waktu di negatif. Saya fokus di channel AC dulu. Biar enak. Nah, jadi settingan volt per diff ini mempengaruhi tampilan amplitudo. Misalkan dia nilai tegangannya besar, kan kalau nilai tegangan besar, si osiloskop tidak mampu kalau misalkan dia settingan time per diff, volt per diff-nya hanya 1 atau 2. Makanya guna atau fungsi dari selektor volt per diff atau tegangan per diff itu untuk meringkaskan menampilkan amplitudo yang besar atau tegangan yang besar sehingga gelombang dapat ditampilkan di layar.
Oke, misalnya saya setting 10 volt per div ya sama seperti itu. Dia akan semakin kecil, 20 volt per div semakin kecil lagi, 50 volt per div semakin kecil lagi. Amplitude bukan nilai, kalau nilai amplitudenya sih tidak semakin kecil. Nilai amplitude tetap, karena kalau kita kalkulasi nanti tetap saja kalau misalkan saya setting di 20 nanti ketemunya nilai amplitude juga di 10 volt. Ini saya setting 10 ya tadi. 10 volt tidak akan berkurang. Hanya saja tampilan gelombang yang nampak di osiloskop akan bentuknya seakan-akan berbeda. Jadi untuk kalkulasi di osiloskop perlu diperhatikan bentuk yang sama tidak mewakili nilai yang sama. Bentuk yang sama tidak selalu memiliki nilai yang sama bila settingan volt per div-nya berbeda. Harus teliti. Oke. Kok tadi saya ini agak susah sih untuk setting pas di 10 volt. Saya juga tadi mungkin beruntung bisa pas 10. Ya 9,95 anggaplah 10 lah. Nah, 10 volt. Oke, kita masukkan ke dual. Channel 2 dual. Oke, yang penting kita paham mengenai apa itu volt per div, apa itu time per div, apa itu X position, apa itu Y position, lalu ada intensitas, lalu ada channel 1, channel 2, ada dual. Sekiranya cukup, karena semua osiloskop pasti punya settingan itu. Dan cara membaca osiloskop juga harus paham settingan tersebut. Seandainya kita tidak tahu frekuensi yang disetorkan oleh generator ini berapa, berarti kita harus tahu bagaimana mencari frekuensi dan periode lewat gelombang yang ditampilkan oleh osiloskop. Di sini saya setting exposition-nya supaya awal gelombangnya di sini. Saya tetapkan satu gelombang. Ya, kita harus mencari periode terlebih dahulu. Periode adalah waktu yang ditempuh untuk mencapai satu gelombang. Satu gelombang adalah satu puncak, satu bukit. Berarti nanti satu gelombang dari sini adalah sampai sini. Membutuhkan dua kotak, atau dua div. Berarti 2 kali settingan time per div-nya 5 milisecond. 2 kali 5, 10 milisecond. 10 milisecond adalah periodenya. Berarti frekuensinya adalah 1 per periode. 1 per periode, 1 per 10 milisecond sama dengan 1000 per 10, sama dengan 100 Hz. Kita coba frekuensi yang lain, misalkan 250 Hz. Saya setting time per div-nya di 2 milisecond. Nah, saya posisikan X-nya supaya enak untuk menentukan awalnya. Nah, agar tepat pada tepi-tepi div atau tepi-tepi kotak. Dia membutuhkan periodenya berapa? Periodenya adalah dari titik sini sampai sini. Tentukan 2 kotak kali 2 milisecond, 2 kali 2 milisecond sama dengan 4 milisecond. Frekuensi adalah 1 per periode, 1 per 4 milisecond. 1 per 4 per 1000, 1000 dibagi 4, 250 Hz. 250 Hz frekuensinya. Terakhir, oh ya, di sini juga kita bisa menentukan nilai frekuensinya lebih besar. Ada 1 kHz, 10 kHz, 100 kHz, 1 MHz. Ada juga bentuk gelombang yang kita inginkan, apakah mau sinusoidal, runcing, atau square, kotak-kotak. Tapi saya lebih suka yang sinusoidal. Oke, sekian video dari saya, simulasi dari saya. Apabila ada pertanyaan, ada saran, masukan, atau mungkin kesalahan saya mungkin perlu dikoreksi, silahkan cantumkan di komentar. Kita diskusi di komentar bareng-bareng. Terima kasih atas perhatiannya. Sehat selalu. Selamat melanjutkan aktivitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.